Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Kris di kebaktian untuk kelas Ustaz dan Guru dari GKI Taman Ciburu. Apa kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Untuk awali ibadah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersukacita, syukur karena Tuhan kembali pertemukan kami melalui ibadah online untuk anak-anak kelas besar dan guru GKI Taman Ciburu. Dan bersyukur untuk anak-anak yang sudah boleh Tuhan siapkan di depan laptop masing-masing untuk kami boleh beribadah. Berkati Tuhan ibadah kami ini supaya boleh berjalan dengan lancar dari awal, tengah hingga akhir. Siapkan hati kami masing-masing Tuhan, siapkan juga setiap peralatan yang akan kami pakai kalau boleh kuduskan, dan sehingga ibadah kami ini kami boleh menikmati setiap puji-pujian, setiap firman Tuhan yang akan diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah aku mau berubah menjadi lebih baik. Kata kuncinya di sini adalah berubah. Ya. Akan selalu ada perubahan di sekitar kita. Ya. Misalnya perubahan cuaca dan tadinya panas, kemudian tiba-tiba jadi hujan. Atau juga ada perubahan kebiasaan. Kita tahu selama masa pandemi ini, ya, ada banyak sekali kebiasaan kita yang berubah tadi. Ya. Misalnya perubahan dalam hal bepergian, gitu ya. Yang dulunya kita mau bepergian kita memakai masker, sekarang kita harus memakai masker. Perubahan dalam kebiasaan kita untuk menjaga kebersihan, harus rajin cuci tangan, gitu ya. Dan masih banyak lainnya. Ya. Bahkan diri kita juga ikut berubah loh tadi, ya. Kalau adik-adik masih dalam masa pertumbuhan, adik-adik bisa lihat tuh, ya, dan tadinya tingginya segini ya, nanti aku sudah misalnya bertemu di sekolah dengan teman-teman, waduh, kaget adik-adiknya temennya udah pada tinggi-tinggi, aku kok nggak tinggi sendiri. Enggak ya adik-adik, kalian juga, kamu juga bertambah tingginya, ya, berubah, gitu ya, ya. Atau yang tidak kelihatan, ya, cara berpikir kalian, kepandaian kalian itu semua juga berubah. Nah, adik-adik, perubahan itu menandai bahwa kita ini masih diberikan kehidupan oleh Tuhan. Atau selama kita masih hidup, pasti akan ada perubahan adik-adik. Ya. Jadi, adik-adik tidak perlu takut menghadapi perubahan. Ya. Tapi, kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan untuk berubah menjadi lebih baik. Mari adik-adik, kakak-adik kalian, kita bersukaria karena hari
Buka Alkitabnya, Kitab Yesaya pasal 36 ayat ke-26. Yuk kita baca bersama-sama. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang tanah. Sekali lagi ya, adik-adik. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang tanah. Melalui Nabi Yesaya, Allah berjanji untuk memulihkan bangsa Israel, bukan hanya secara jasmani, tetapi juga rohani. Pemulihan dari Tuhan ini mencakup memberikan hati yang baru kepada mereka bangsa Israel, supaya bangsa Israel mau menaati firman Allah. Ya. Allah juga mau menaruh Roh Kudusnya di dalam diri mereka. Ya, adik-adik, kakak ajak kalian untuk mengamini janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengubahkan hidup kita, tidak hanya secara jasmani saja, tapi juga rohani kita. Kita mau berubah menjadi lebih baik lagi. Mari kita sambut ayat sebut tadi dengan satu dua pujian, aku berubah. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Budi Hahan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman yang ditaburkan boleh menjadi benih yang subur dalam hati kami, dan
benih itu boleh berbuah 10 kali lipat, 100 kali lipat, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati kamu dia akan membawakan firman Tuhan, boleh menyampaikannya dengan sederhana tapi dengan kuat kuasa daripada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini melalui putra dan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, kita akan nyanyikan satu buah lagu. Kalian siapkan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Minta pada Tuhan supaya setiap firman yang akan diberitakan itu menjadi rema buat hidup kalian. Kita akan naikkan satu pujian sejauh timur dari barat.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan, Bapa dalam surga, sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami semua agar kami bisa mengerti dengan baik firman-Mu. Dan juga Engkau kiranya urapi hamba-Mu yang akan menguraikan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Tema hari ini adalah Aku mau berubah menjadi lebih baik. Dan bacaannya dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang keempat. Efesus 4, ya, ayat yang ke-21 hingga ke-32. Kak Budi akan bacakan untuk kita semua ya. Efesus 4 ayat 21 hingga 32. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaknya dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah, surat ini adalah surat Paulus ke jemaat di Efesus ya, makanya disebutnya Efesus ya. Kota Efesus itu kalau zaman sekarang itu terletak di sebelah barat negara Turki ya. Jadi kalau dari Israel mau ke Efesus itu harus menyeberang lautan yang cukup jauh ya. Nah, Rasul Paulus pernah pergi ke Efesus bersama dengan Priscilla dan Aquila, dan kemudian karena Rasul Paulus mau melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain, maka Priscilla dan Aquila yang ditinggal untuk membina jemaat di Efesus. Kota Efesus itu kota perdagangan yang luar biasa ramainya pada zaman dahulu, dan juga jadi banyak sekali ajaran-ajaran agama-agama yang berkembang di sana. Dan kemudian ini ada cikal bakal orang-orang Kristen di sana yang tentu saja kadang juga terpengaruh oleh ajaran-ajaran di sekitar mereka. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus kemudian membuat surat pengembalaan ya. Jadi karena Paulus tidak bisa datang sendiri ke kota Efesus, maka ditulis surat dan dikirim. Wah, perjalanan suratnya juga mungkin agak lama ya, tapi kemudian sampai dan kemudian dibacakan biasanya di tengah jemaat. Nah, bagian yang kita baca ini adalah kalau perikop sesungguhnya mulai dari ayat yang ke-17 ya, tapi kita tadi baca mulai ayat yang ke-21. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia Manusia Baru. Karena di sini dikisahkan ada manusia lama dan ada manusia baru. Nah, ini kita mau berubah dari manusia lama yang dikatakan tadi memenuhi kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan ya di ayat 22, supaya kamu menjadi manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia lama, manusia baru. Berarti harus berubah.
berubah itu bagaimana? Apakah berubah itu bisa pelan-pelan? Atau berubah itu harus drastis seketika? Atau bagaimana? Dan apakah orang atau manusia itu bisa berubah? Nah, Kak Budi mau tunjukkan sesuatu dulu ya. Nah, ini Kak Budi punya sebuah lingkaran ya. Lingkaran. Sekarang kalau dibilang berubah, maka lingkaran ini harus berubah bentuk ya. Berubah bentuk. Wah, bagaimana nih lingkaran bulat-bulat begini mau berubah bentuk kira-kira jadi apa? Bisa tidak lingkaran ini berubahnya jadi kotak? Wah, susah sekali dong. Ini kan melengkung begini ya. Bisa gitu dirubah jadi kotak dan berubahnya harus seketika. Tuh. Bisa kan berubah? Nah, inilah betul-betul berubah. Jadi dari lingkaran kemudian berubah jadi kotak ya. Nah, demikian juga dengan manusia lama menjadi manusia baru. Maunya berubahnya drastis ya. Jadi kalau tadi dikatakan ada bacaan kita ya, buanglah dusta. Nah, buanglah dusta lalu diganti apa? Berubah menjadi apa? Menjadi berkata benar. Dusta itu kan berbohong ya. Jadi kita tidak boleh lagi berbohong. Manusia lama kita mungkin suka berbohong. Sekarang kita tidak boleh berbohong, harus berkata-kata benar. Nah, ini kan suatu perubahan ya. Perubahan yang drastis. Perubahan yang memang tadinya seorang yang suka berbohong, suka berdusta, menipu. Sekarang tidak boleh lagi. Dia harus berkata-kata benar. Segala sesuatu dikatakan sesuai dengan kenyataannya. Apa yang harus benar-benar terjadi atau apa yang sesungguhnya ada, itu yang harus dikatakan, tidak boleh mengatakan sesuatu yang berbeda atau bohong ya. Dan kemudian tadi ada juga tentang marah. Nah, orang kalau marah biasanya terus apa? Wah, jengkel, kemudian jadi ada perasaan yang ingin melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Nah, ini dikatakan dalam surat Paulus ini katakan kita kalau marah itu tidak boleh sampai malam ya, sampai matahari terbenam gitu. Jadi harus berhenti marahnya. Siapa di sini yang masih suka marah-marah? Ada nggak yang kalau dibangunkan tidur pagi-pagi gitu harus mengikuti pelajaran atau pergi ke sekolah ya yang sudah onsite terus marah cemberut gitu? Nah, itu harus dihilangkan, harus berubah, tidak marah-marah lagi ya. Nah, bisa nggak? Bagaimana nih? Bisa nggak berubah seperti itu? Ya harus bisa ya. Nah, terus lagi di ayat yang ke-28, orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, biasanya orang mencuri itu kan karena kekurangan ya, artinya dia tidak punya, dia mau makan atau dia ingin memberi makan keluarganya, lalu tidak ada uangnya untuk membeli makanan, dia mencuri. Nah, ini tidak boleh lagi mencuri. Dia harus sekarang bekerja. Ya, bekerja dengan tangannya sendiri, menghasilkan uang untuk kebutuhan dia, untuk kebutuhan keluarganya, dan kemudian bahkan bisa berbagi, menolong kepada orang lain. Nah, ini kan perubahan juga yang luar biasa ya. Dari tadinya mengambil bukan haknya, sekarang dia melakukan dengan usaha sendiri supaya dia bisa menghasilkan dan bahkan kemudian menolong orang lain. Kemudian di ayat yang ke-29, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, ya, perkataan kotor itu kan sesuatu yang buruk ya, kemudian juga mungkin menghina orang ataupun juga membuat orang jengkel dan sebagainya. Tidak boleh dikatakan sekarang. Kita harus mengatakan hal-hal yang baik, kata-kata yang baik, yang memuji mungkin ya, ataupun apapun juga, tapi sesuatu yang sifatnya baik. Nah, ini kemudian bisa apa? Bisa membangun dan juga bisa menghasilkan orang yang mendengarnya itu mendapatkan kasih karunia ya. Wah, kalau kita misalnya berkata-katanya dengan halus ya, berkata-katanya dengan baik, waduh, kamu hari ini cantik sekali, atau kamu rapi sekali nih ya. Wah, dia merasa senang ya,
hari itu menjadi lebih menyenangkan, semuanya lebih kelihatan indah. Nah, dia mendapatkan kasih karunia ya. Atau juga kita memuji gitu ya, memuji bisa misalnya, waduh, kamu menggambarnya kok bagus sekali ya. Wah, luar biasa, saya jadi ingin nih diajari gimana caranya. Dia merasa menjadi senang, dan kemudian mungkin dia juga akan membantu kita bagaimana sih cara menggambar yang baik ya, seperti itu. Jadi bukan kata-kata kotor atau kata-kata yang menghina lagi, tetapi kata-kata yang sifatnya membangun ya. Dan kemudian ada di ayat yang ke-32, janganlah kamu mendukakan roh Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatannya. Nah, tidak boleh mendukakan Roh Kudus, tapi justru kita minta dipimpin oleh Roh Kudus ya. Kalau kita berbuat dosa, itu mendukakan Roh Kudus. Tapi kalau minta dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita bisa berubah, nah itu yang justru Tuhan inginkan. Ini yang juga Rasul Paulus tuliskan untuk jemaat di Efesus supaya mereka bisa berubah ya. Karena apa? Dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa melakukan apa yang kita tadinya tidak mampu menjadi mampu ya. Beberapa hal mungkin kita, waduh, kok saya susah nih, bangun tidur masih marah-marah. Ya, kita harus minta berdoa malamnya ya. Tuhan, tolong supaya saya kalau bangun besok pagi itu gak marah-marah ya. Terus kita juga bertekad harus kalau dibangunkan tidak marah-marah ya, tapi harus tersenyum. Nah, gimana tuh? Mau marah harus tersenyum ya. Tapi ya itulah suatu perubahan di mana kita harus berubah ya, untuk meninggalkan manusia lama kita dengan menjadi manusia yang baru. Kemudian dikatakan lagi di ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaknya dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Nah, ya, tidak boleh bertikai, tidak boleh memfitnah, tidak boleh melakukan kejahatan ya. Nah, itu semua harus dibuang. Dibuang, diganti menjadi apa? Kamu ramah seorang kepada yang lain ya. Ramah kepada teman kita, kepada saudara kita, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nah, kita juga harus belajar mengampuni ya, walaupun kita mungkin disakiti, tapi kita harus berusaha mengampuni. Nah, bisa tidak kita melakukan hal seperti itu? Ada berapa tadi? Ada 6 hal ya. Ada 6 hal yang Rasul Paulus tuliskan untuk jemaat di Efesus dan juga untuk kita semua sekarang yang mendengarkan firman Tuhan. Kita harus berubah. Manusia lama kita harus kita tinggalkan, dan kita harus mengenakan pakaian dari mengenakan manusia baru ya, seperti pakaian aja ya, akan diganti gitu kan, berubah. Nah, tadi ada beberapa hal ya, ada 6 hal yang kita harus coba lakukan. Tentu kita merasa mungkin, wah susah nih Kak Budi, gimana caranya? Ya, kita harus berusaha. Setiap hari kita coba melihat apa yang kita lakukan biasanya yang jelek-jelek itu kita tinggalkan, kita rubah dengan apa yang Rasul Paulus ajarkan ya, apa yang Tuhan inginkan ya. Tentu tadi kita harus mengandalkan Roh Kudus juga. Roh Kudus ada di dalam hati kita, dan kita bisa minta tolong, Tuhan tolong saya supaya saya bisa berubah ya, supaya saya tidak lagi menjadi seperti manusia lama saya. Setiap hari berubah, walaupun mungkin sekarang satu tidak boleh marah-marah ya, besok lagi apa gitu ya, tidak boleh berbohong. Nah, lusanya, nah terus ya, kita terus lakukan seperti itu sehingga apa? Kita sungguh-sungguh menjadi manusia baru yang dikasihi Tuhan, dan juga kita juga harus belajar mengampuni ya. Karena apa? Kita kemarin baru merayakan Paskah kan, di mana Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita pun harus mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita ya. Semua siap ya melakukan itu ya? Ya, bagus. Terima kasih Kak Budi untuk firman Tuhan yang sungguh memberkati kami semuanya. Setelah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana respon adik-adik terhadap perubahan yang sudah ditawarkan oleh Tuhan Yesus? Kalau selama ini ada di antara adik-adik yang masih memiliki kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, misalnya masih suka malas-malasan, suka membantah orang tua, atau
berubah menjadi lebih baik lagi adik-adik. Karena apa? Tuhan menginginkan adik-adik kita semua menjadi semakin baik. Pada Yesus masuk ke hidup adik-adik, maka kalian akan lihat perubahan ajaib terjadi dalam diri kalian. Adik-adik mau berubah jadi lebih baik lagi? Mari kita perlu sukacita kita nyanyikan lagu ini. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Semangat adik-adik ya. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan ada penuh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita berlimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku. Adik-adik, lagu ini artinya berjudul Since Jesus Came Into My Heart, dan diciptakan oleh Rufus Daniel. Ya. Lagu ini mau menggambarkan bahwa mengingatkan kita dan orang-orang mengenai pentingnya iman, pengharapan, dan sukacita di tengah-tengah percobaan. Kiranya melalui pujian ini menjadi kekuatan dan pengingat bagi kita untuk kita menjalani hidup yang penuh dengan perubahan. Kita nyanyikan versi bahasa Inggrisnya ya. Since Jesus came into my heart. Kita adik-adik. Since Jesus came into my heart. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have life in my soul, for this long I have sought since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. With all joy, oh my soul, like a singing song. Since Jesus came into my heart. Since Jesus my heart. Since Jesus came into my heart. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan ini akan dipakai untuk menolong sesama kita, ya. Dan kita diajarkan untuk kita setia dalam perkara yang kecil. Adik-adik boleh memberikan persembahannya melalui orang tua. Nah, nanti mungkin orang tua yang akan membawakan ke gereja. Nah, kita akan bawa persembahan kita di dalam doa, sekaligus kita akan menaikkan doa syafaat. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami, menjaga kami, melindungi kami. Kami boleh memberikan persembahan ini semua juga karena anugerah Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami berikan ini boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Ajar kami Tuhan terus senantiasa setia dalam perkara kecil, dan Tuhan akan memberikan kepada kami perkara yang besar. Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami juga. Kami mau berdoa untuk adik-adik yang sebentar lagi akan menghadapi PAS atau PHT. Ya, mereka kiranya boleh mempersiapkan itu dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, sehingga pada waktu yang nanti jika mereka menghadapi PAS, mereka boleh mendapatkan hasil yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk libur Lebaran, libur hari raya yang yang sudah kami jalani bersama-sama Tuhan. Kiranya melalui liburan ini Tuhan senantiasa juga menjaga kami
Kami tahu bahwa pandemi masih ada, masih dekat dengan kami, tapi kami percaya Tuhan akan terus menjaga kami, Tuhan. Kita akan nanti kembali bersekolah online maupun offline, Tuhan yang juga akan menjaga kami. Doa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan, dan bangsa dan negara ini selalu berada di bawah kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Tuhan lindungi jagai mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dalam nama-Mu kami menaikkan setiap doa-doa kami. Amin. Adik-adik, undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Besar anugerah. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Biarlah kita hadapi hari demi hari setiap perubahan yang terjadi dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin.